Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dan tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan, kesehatan, khususnya inayah hidayah kepada kita semuanya, sehingga termotivasi untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Demikian juga selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswah hasanah, ikutan terbaik kita di permukaan bumi ini. Jamaah subuh yang saya muliakan, sekarang ini kita masuk pada Ramadan 28 Ramadan 1444 Hijriah. Itu artinya kita sudah berada di penghujung, kalau bukan lusa berikutnya, kalau bukan hari Jumat, hari Sabtu insya Allah kita sudah menutup Ramadan ini dengan melaksanakan Lebaran. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena semakin mendekatnya berakhir Ramadan ini, maka saya ingin mengutip salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya anggap sebagai pemicu, saya anggap sebagai kesimpulan ibadah menjadi pendidikan kepada kita semuanya, yang nantinya setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini, kita jadikan sebagai kenang-kenangan bulan Ramadan ini, dan kita upayakan untuk senantiasa melakukan seterusnya sebagai bagian daripada pelatihan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang suci. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Jadi saya anggap 4 item yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hasil gemblengan pendidikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata isim fa'il, tali, yang berarti membiasakan dalam dirinya, membudayakan dalam dirinya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran karena Ramadan, sekalipun membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Tapi saya kira bukan hanya itu satu-satunya dasar kita untuk membaca Al-Quran. Dan memang banyak hadis yang membicarakan tentang bagaimana pahala-pahala orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini sungguh luar biasa banyaknya sebagai rahmat kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh ulama bagaimana menyikapi membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Sebutlah Imam Syafi'i, dalam sebuah riwayat dikatakan Imam Syafi'i itu menamatkan Al-Quran sekitar 60 kali di dalam bulan suci Ramadan. 1 kali tamat di siangnya, 1 kali tamat di malam harinya. Dan saya kira itu tidak terlalu berat bagi beliau, tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana beliau punya perhatian yang luar biasa terhadap membaca Al-Quran.
Tentu yang menjadi dasar kemudahan beliau yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kekuatan iman yang begitu kuat sehingga apapun ya kendala-kendala yang dihadapinya itu semuanya bisa dilewati, tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai tujuan utama untuk banyak membaca di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, beliau juga adalah seorang hafiz, ya, menghafal Al-Qur'an. Jadi tanpa membawa Al-Qur'an, dengan hafalannya yang begitu lancar, dia bisa menamatkan Al-Qur'an itu. Yang kemudian, tentu kita memahami Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar dibaca, ya, tetapi kita berharap menjadikan hudan lil muttaqin sebagai petunjuk. Bagaimana menjadikan petunjuk? Petunjuk praktis bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, itu tadi yang pertama, adanya keinginan untuk menjadikan bacaan favorit di antara bacaan yang ada. Bagaimanapun sibuk kita berupaya bagaimana Al-Quran itu bisa kita baca dalam sehari semalam, paling tidak 1 kali kita menyentuhnya. Jangan sampai bulan Ramadan yang begitu banyak pahala membaca Al-Quran, selesai bulan Ramadan seolah-olah selamat tinggal pula bacaan Al-Quran. Nanti kita sentuh di Ramadan berikutnya. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Bagaimana orang yang senantiasa membaca Al-Quran? Dikatakan oleh Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamah shifa li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran. Jadi siapa saja yang selalu membaca Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah, bahwasanya Al-Quran itu nanti di hari kemudian datang sebagai syifa, datang sebagai penolong, datang sebagai perisai, datang sebagai pembantu dari segala persoalan yang kita hadapi. Tapi kepada siapa? Li ashabihi, kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya, sebagai sahabatnya pada masa hidupnya. Tentu kalau dikatakan jadikan sahabat, berarti kalau tidak melihatnya, dia merindukannya. Kalau dia menjadikan sahabat, berarti tidak hanya melihat Al-Quran sekali, 2 kali. Tapi itu sudah menjadi komitmen dalam dirinya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena itulah kaum muslimin, perlu kita jadikan wirid. Mungkin sehabis selesai kita salat maghrib, kita sisipkan sedikit waktu. Ya paling 10 menit, 15 menit kita membaca Al-Quran. Apakah itu surat-surat tertentu kita jadikan wirid membacanya, ataukah kita hanya membaca Al-Quran selembar atau sehalaman seterusnya sampai tamat. Tamat kita ulangi lagi. Boleh jadi seperti itu. Dan saya tawarkan dan saya anjurkan untuk membaca buku yang dikarang oleh ulama kita yang disebut dengan Majmu' Syarif, ya. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah paham kumpulan-kumpulan surah fadilah yang ada di dalamnya. Makanya disebut dengan Majmu' Syarif, artinya kumpulan surah-surah, doa-doa yang mulia di dalamnya. Mengapa ini perlu kita jadikan wirid? Oleh karena segala problem yang dihadapi oleh umat manusia, baik di dunia maupun di alam barzah dan seterusnya, itu ada surah-surah yang kira-kira bisa menggampangkan, yang kira-kira bisa membantu dan menolong kita dalam menghadapi persoalan itu. Yang pertama di dalam buku Majmu' Syarif itu, yang pertama adalah surah Yasin. Itu surah adalah surah penjaga. Itu surah adalah surah yang memberi keamanan kepada kita. Dan inilah ayat atau surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau mau hijrah ke Madinah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi anak muda yang mengepung Nabi SAW waktu itu, yang siap untuk membunuh Nabi SAW dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan dari Allah, inilah yang dibacakan. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya tanpa ada seorang pemuda Quraisy yang siap membunuh Nabi
yang melihatnya. Jadi surah ini sebetulnya memberikan keamanan. Apa yang menjadikan keamanan? Yang pertama, harus betul-betul kita memiliki iman, percaya kepada Allah, bahwa dengan firman-Nya itu bisa menjaga kita. Itu sudah nyata pada masa Nabi SAW. Ada perang di mana waktu itu orang kafir jauh lebih banyak daripada umat Islam. Tapi anehnya, kadangkala tentara atau kadangkala orang kafir itu sementara mengendarai ontanya, mengendarai kudanya, tiba-tiba tertebaskannya. Itu fakta dalam sejarah. Siapa yang melakukan itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin, orang yang senantiasa membaca surah Yasin, maka itu akan menjadi malaikatnya. Itu menjadi pengawal di dalam kehidupannya. Jadi kita menjadikan malaikat-malaikat itu jadi pengawal dalam hidup kita. Yang kemudian, bagaimana dengan orang yang membacanya? Al-Quran ini tentu banyak lagi manfaatnya. Yang kemudian di dalam kitab Majmu' Syarif itu juga ada surah-surah yang kira-kira bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan ekonomi yang kita hadapi. Ya tentu kadangkala masyarakat kita sepertinya gali lubang tutup lubang, susah sekali lepas dari persoalan ekonomi. Ya, jadi selain daripada kita berusaha secara fisik, kita juga berusaha dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah dibaca surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah dan seterusnya. Dan manakala ini kita baca pada setiap malamnya dan kita jadikan wirid, maka insya Allah kita akan lepas dari problema ekonomi yang kita hadapi itu. Nah, yang berikutnya adalah manusia pasti kembali kepada Tuhan. Yang pertama, transit di alam kuburan. Tentu kita tahu bagaimana alam kuburan itu sungguh menakutkan. Gelap gulita, tidak ada teman, tidak ada orang tua. Di dalamnya gelap gulita, sempit, dan tentu sangat-sangat menakutkan andaikan kita berbicara secara akliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan juga penawar kepada kita, syifa kepada kita, yakni membaca surah-surah seperti Tabarakalladzi biyadil mulk, surah Al-Mulk. Nah, jadi di dalam kitab Majmu' Syarif ini itu juga ada surah Al-Mulk. Bagaimana surah ini amat penting, khususnya malam Jumat kita baca, agar tidak ada lagi siksaan yang kita rasakan di dalam alam kuburan itu. Makanya siapa yang senantiasa membacanya, insya Allah akan dibebaskan dari siksaan neraka. Bahkan itu juga bisa menjadi doa apabila bapak-bapak menyaksikan kawan-kawan atau siapa saja yang sedang dikebumikan, ya surah yang bagus kita bacakan, ya ini Al-Mulk itu. Ya, tidak apa-apa kita bawa buku-buku kecil, sementara dimakamkan kita baca. Itu menjadi doa supaya saudara kita ini terbebaskan dari azab kuburan. Termasuk juga manakala kita menziarahi keluarga kita, orang tua kita, bagus juga kalau kita bacakan surah ini. Jadi kepada orang lain bermanfaat, lebih-lebih lagi kepada kita yang selalu membacanya. Hadirin yang saya muliakan. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Jadi perlu kita berhati-hati, lidah itu tak bertulang. Lidah itu menyampaikan hal yang buruk dengan hal yang baik, menyenangkan, menyakitkan, sama saja bagi lidah, tidak ada bedanya. Makanya kaum muslimin, lidah ini bisa menjadi investasi ke depan dan bisa juga mencelakakan kita. Lidah itu bisa saja menggugurkan amalan-amalan kita karena ghibah, karena suuzan, karena macam-macam yang dilakukannya, dan bisa juga memberikan tambahan amalan karena berzikir, mengucapkan yang baik, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang yang banyak. Maka itu semuanya lidah memberi sesuatu manfaat terhadap diri kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu menjaga lidahnya,
dari kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang merusak persaudaraan, maka orang seperti ini sorga menjamin keselamatannya. Sorga merindukan kehadirannya. Bukan kita yang merindukan sorga, tapi justru sorga yang merindukan orang seperti ini. Dan yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Sesungguhnya ini adalah pemantik untuk kebaikan yang lain. Artinya apa? Menjadikan dalam hidupnya semacam empati kepada orang lain. Bahkan bukan hanya kepada orang, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain pun juga itu bisa menjadi jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti sering saya riwayatkan, seorang perempuan nakal, seorang perempuan PSK yang pernah melewati suatu gang, yang kemudian di situ dia mendapati seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya, menunjukkan bahwasanya anjing ini sangat kehausan dan terancam jiwanya. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Karena empati yang dimiliki oleh PSK ini, dia menjadikan sepatunya sebagai gayu, lalu dia mengambilkan air, kemudian dia berikan kepada seekor anjing ini. Itulah menjadi jalannya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian jalannya bertaubat kepada Allah, yang akhirnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makhluk Allah, adalah makhluk najis. Makhluk Allah bukan manusia. Dan apa yang diberikan itu adalah sesuatu yang sedikit. Pertanyaan, bagaimana lagi kalau kita membantu saudara-saudara kita? Misalnya membayarkan UKT-nya, membayarkan SPP-nya, membantu sekolah dan seterusnya, sungguh luar biasa amalan yang mereka dapatkan dari itu. Nah, jadi memberikan makanan kepada orang yang lapar itu adalah bahasa simbolik untuk memiliki sifat empati terhadap sesama umat manusia. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini sungguh banyak orang yang lapar. Semua orang yang puasa pasti lapar. Makanya kaum muslimin memberikan buka puasa, ini salah satu contohnya, itu adalah suatu perbuatan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi, siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa sama dengan pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahala orang yang berpuasa itu. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini variatif amalan atau pahala yang kita dapatkan. Ada orang keluar daripada bulan suci Ramadan ini, gimana? Dia mendapatkan nilai pahala puasa 30 hari. Ada yang mendapatkan 60 hari, 90 hari, bahkan ratusan hari. Karena apa? Dia menyempatkan diri, memanfaatkan rezekinya untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu. Makanya kaum muslimin, demi untuk berlomba-lomba kepada kebaikan, maka tentunya diharapkan kita dapat bagaimana memfungsikan harta benda kita untuk memberikan buka puasa kepada orang yang sedang melakukan puasa itu. Kemudian yang terakhir adalah wasaimi fi syahri Ramadan, yakni orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan ini, maka salah satu ciri orang yang dirindukan oleh surga adalah kita semuanya, karena alhamdulillah bisa kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baik mungkin. Jamaah subuh yang saya muliakan, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Selamat berhari raya Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, dengan tidak melupakan nasihat pendidikan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan itu menjadi hidayah kepada kita untuk menjadi manusia tambah sempurna ke depan insyaallah, dan kembali kepada Allah dengan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.